Pak Haji Faisal, saya minta maaf sekali lagi kalau ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi. Sebenarnya saya ditanya perbandingan, jadi saya jawab yaitu perbandingannya itu menurut pandangan saya. Itu maksudnya tuh kata virgin itu kata lain dari polos. Sebenarnya pemikiran itu pengen menyebut polos tapi lupa. Itu aja dari saya. Kata polos itu gue lupa. Terus keluarga Pak Faisal ini udah glamor, hedonis terlihatnya kan gitu, pergaulannya. Bukan berarti beliau-beliau ini nggak benar, bukan begitu. Maksudnya antara polos dan tidak polos gitu loh, maksud gue. Terlihatnya, tampilannya, pergaulannya gitu loh. Bukan berarti dia ini anaknya, misalnya yang cewek nggak virgin, bukan begitu, nggak ke situ. Nih bicaranya pergaulannya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya Firdaus Owiwobo setelah banyak menerima hujatan dari netizen dan juga peringatan dari Emma Waroka, Firdaus Owiwobo akhirnya minta maaf kepada Haji Faisal. Permintaan maaf Firdaus Owiwobo itu karena sempat menyinggung bahwasannya putri-putri Haji Faisal ini tidak virgin dibandingkan dengan putri-putrinya Pak Dodi. Hal ini tentu dikatakan sangat sensitif karena menyangkut virginitas atau keperawanan seseorang. Tapi Firdaus Owiwobo mengatakan bahwa yang dimaksud bukan virgin itu keperawanan, tetapi yang dimaksud virgin adalah polos. Dodi ini kan anak-anaknya kita banyak juga poin plusnya juga untuk Pak Dodi. Coba kita lihat didikan Pak Dodi ini kan anak-anaknya kita bedakan dengan anak-anaknya Pak Faisal ya. Coba kita dampingi anak-anaknya Pak Faisal dengan anak-anaknya Pak Dodi. Nggak sebanding. Pak Dodi ini anak-anaknya masih kalem, masih kasarnya virgin lah ya, masih virgin dan nggak tahu menau itu kan masalah hedonis dan glamoris gitu kan. Tapi kalau kita lihat keluarga Pak Faisal kan semuanya udah mengerti pergaulan, gitu kan? Kita nggak tahu pergaulannya sejauh mana kan? Ada isu katanya ke diskotik lah gini-gini. Jadi kalau gue masih berpandangan positif lebih kepada Pak Dodi, gitu. Karena Pak Dodi ini kan orangnya memang nggak bisa ngomong satu ya, kedua juga memang dia ada masalah pribadi. Mungkin sejak dulu Vanessa malu memperkenalkan Pak Dodi di hadapan umum sebagai orang tuanya, karena orang tuanya mungkin tanda kutip ya, dia mungkin ekonominya kurang dan lain-lain. Jadi dia hanya mengedepankan keluarganya Pak Faisal karena dianggap materinya lebih susah misalnya gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga hal-hal ini juga yang menjadi faktor sehingga Pak Dodi tidak pernah berkumpul dengan anaknya gitu loh. Ya, tapi tidak dibicarakan oleh orang tua karena beliau masih bagus. Nah, sementara di lain pihak Vanessa Angel seumur hidupnya mungkin mau berbakti kepada orang tuanya, ekonominya pun belum menanjak kan gitu. Mau bergulir juga ekonominya, mau digulirkan juga hartanya ke Pak Dodi, dia ingin berbakti pada orang tuanya, dia nggak enak sama suaminya, mungkin gitu. Jadi ada jurang yang memisahkan ini sehingga miskomunikasi berkepanjang. Banyak juga. Nah, itulah komentar Firdaus Owiwobo yang sempat menjadi viral dan kemudian dipermasalahkan oleh banyak orang, dan terutama Haji Faisal sendiri juga mengatakan bahwa dia tidak akan segan-segan untuk melaporkan semua orang yang memfitnah keluarganya, dan di situ tidak ada bukti otentik yang digunakan untuk memfitnah tersebut. Haji Faisal bersama pengacaranya Sandi Arifin sudah berkomitmen untuk hal itu. Jadi mungkin karena ini akhirnya Firdaus Owiwobo pun minta maaf karena sempat salah ngomong. Tetapi dia selanjutnya mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak takut untuk dilaporkan dan tidak takut untuk dipenjara. Pak Haji Faisal, saya minta maaf sekali lagi kalau ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi. Sebenarnya saya ditanya perbandingan, jadi saya jawab yaitu perbandingannya itu menurut pandangan saya. Itu maksudnya tuh kata virgin itu kata lain dari polos. Sebenarnya pemikiran itu pengen menyebut polos tapi lupa.
Itu aja dari saya. Dan permohonan maaf ini bukan berarti saya takut dipidana atau takut dilaporin, nggak apa-apa. Laporin aja nggak apa-apa, silakan dilaporin, dipenjarain nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Yang penting saya sebagai umat Islam saya minta maaf dulu. Komentar itu pun sempat membuat Emma Waroka meradang. Sahabat Vanessa Angel yang selalu berada di garda depan untuk membela keluarga Haji Faisal ini pun sempat akan melempar bangkia orang-orang yang menyinggung keperawanan keluarganya. Perawanan dibanding-bandingin, yang satu yang kelihatan perawan ini, gue bilang, bapak tahu perawan apa enggak, dari mana, emangnya udah pernah? Tit, katanya lawyer, kok bicaranya ngaco dan nggak pakai perhitungan sesuai dengan ilmu yang Anda punya. Miris banget Mamski ngeliatnya. Kok iya ada orang kayak gitu, udah ngomongin keperawanannya anak gadisnya orang, udah gitu ngomongin lagi almarhumah yang begini-begini, kayak kenal aja sih itu sama almarhumah, ketemu aja nggak pernah, lu sok kenal. Ih, situ oke. Kesel gue. Iya, sumpah. Aneh tau gak sih? Apa maksudnya tiba-tiba muncul ke permukaan ngomongin seolah-olah kayak pernah kenal Vanessa Angel. Vanessa Angel aja gak kenal sama lu, gue aja gak pernah ngeliat batang hidung lu. Selama gue bergaul sama Vanessa dari tahun 2013 sampai detik ini Vanessa udah gak ada. Siapa lu? Sok-sok tahu Vanessa begini begitu begini. Lu enak aja dia ngomong. Karena apa? Karena dia gak kenal dan Vanessa Angel udah gak ada. Makanya bacotnya itu bisa kayak seolah-olah kayak paling tahu, paling kenal. Iya, mau cari sensasi nggak kayak gitulah bro, mas bro, udah tua kita tuh, udah bangkotan. Nggak penting banget komen lo, beneran deh. Secara gitu loh, seorang lawyer itu kan seharusnya punya pendidikan tinggi ya, dan apa punya ilmu yang mumpuni dong. Masa bisa menambah lagi daftar orang-orang pemfitnah dengan bisa ngomongin tentang Vanessa Angel, kayak kenal aja situ sama Vanessa Angel, almarhumah aja nggak kenal sama situ kok. Udah gitu ngomongin virginity-nya anak orang, coba di mana sih ada seorang laki-laki ngomongin virginity-nya anak gadisnya orang? Gila, gue nih punya anak, adik-adik gue diomongin virginity-nya, gue samperin. Sampai berani-beraniannya ngomong virginity-nya adik-adik gue perempuan 4 orang. Gue anak paling tua. Begitu ada yang berani sampai ngomongin virginity-nya adik gue samperin, gue gebok, tau gak lo? Beneran asli. Gue ambil sendal gue, bakyak gue sambit pakai sendal gue, tuh mulut gue, sok-sok ngomongin virginity, lu laki ngomongin virginity. Malu cuy, udah punya bini, sampai segala keperawanan liban. Ada seorang laki-laki ngomongin virginity-nya anak gadisnya orang. Gila, gue nih punya anak, adik-adik gue diomongin virginity-nya, gue samperin. Sampai berani-beraniannya ngomong virginity-nya adik-adik gue perempuan 4 orang. Gue anak paling tua. Begitu ada yang berani sampai ngomongin virginity-nya adik gue samperin, gue gebok, tau gak lo? Beneran asli. Gue ambil sendal gue, bakyak gue sambit pakai sendal gue, tuh mulut gue, sok-sok ngomongin virginity, lu laki ngomongin virginity. Malu cuy, udah punya bini, sampai segala keperawanan liban. Si laki-laki yang mulutnya setajam silet, kerjaannya ngomongin keperawanannya anak orang, ya Allah. Udah gitu ngomongin almarhumah segala macam. Gue daripada ini leher ya, kebanyakan ngomong tegang tadi, kita relax dulu. Kalau masalah galang ngomong, namanya anak bayi.